Oke, 3 Bang bulan. Sekarang melihat update-nya Ci gimana, Olive. Bang? Apa? Update-nya mungkin sekarang Fine aja sih, everything fine. Saya pikir itu melegakan dan saya bersyukur banget ternyata positif ya, banyak yang positif di luar sana melihat hamilnya Olive dan gue bisa jadi sebentar lagi jadi bapak gitu. Saya seneng sih, maksudnya gue kan yang biasa dihujat ya, tiba-tiba orang seneng gitu. I'm very thank you gitu, makasih banyak. Udah nendang-nendang belum sih Bang babynya? Udah megang terus kamu megang perutnya nendang-nendang gitu atau gimana Bang? Ada hal unik yang terjadi pada saat di USG pakai 3D, jadi kan kelihatan lebih jelas kalau 3D. Jadi pada saat ditekan pakai alat itu kayaknya si babynya tuh nggak suka atau kesel, dia mukul. Alatnya ditonjok-tonjok dari dalam dan itu kan kelihatan di monitor. Jadi kayak gitu. Terus itu lucu aja gitu dan apa anaknya tuh kayak berani gitu loh, berani anaknya. Sehat aja sih dan bentuknya kemarin udah kelihatan ya. mirip siapa tuh kelihatan? Nggak tahu tapi hidungnya mancung sih. Kayaknya bukan saya pesek ini. Mamanya juga. Iya mama Olive kan juga nggak mancung banget, tapi rahangnya tuh panjang, tegas gitu. Rahangnya udah kelihatan sih kemarin. Sempet haru nggak ketika biasanya ngedenger detak jantungnya, ngelihat gambaran wajahnya gitu, bentuk badannya gimana tuh waktu itu? Seneng ya pasti, cuman gue nggak mau terlalu euforia aja sih, karena gue udah banyak gagal. Lu ngerti sih kalau lu gagal, lu pasti nggak mau terlalu gimana banget karena lu nggak mau kecewa. Jadi gue ngerasa kayak ya sudah biarlah berjalan apa adanya, gue nggak mau terlalu lebay mengekspos masalah itu. Ya kalau gue bisa cerita di sini ya, gue berharap ini bisa jadi kisah inspiratif aja buat pejuang 2 garis biru sama ya membantu dengan doa. Karena gue yakin doa itu akan membantu sekali. Oke, Bang melihat Ci Olive masih hamil tapi tetap mandiri gitu kan. Kamu belum boleh nganter kan datanya ke mana tuh, ke RS gitu. Ke rumah sakit. Iya, rumah itu gimana Bang, dia tetapi masih mau sendiri gitu. Biasanya kan manja-manja justru sama suaminya. Karena kan dari awal kan selalu gue temenin. Jadi mungkin sekarang itu apa ya istilahnya, ya udah gue usah temenin aja, gue lihat hasilnya aja gitu. Karena entah kenapa ya selama gue nggak temenin ini bye-bye aja semuanya gitu loh. Gue nggak ngerti juga pokoknya, tapi ya udah pas dia pulang dari rumah sakit gue udah nungguin gimana hasilnya ya gitu. Iya bye-bye aja, ini hasilnya, ada foto USG-nya, ada keterangannya semua. Gue lihat oh bentuknya gini, kok bisa begini ya gitu. Lebih kayak menikmati, tapi nggak pas di rumah sakit, pas di rumah gitu. Alasannya nggak mau diantar kenapa sih Bang? Trauma itu, orang berapa kali ada gua jantungnya berhenti. Lu coba jadi gua, lu ada di situ. Gua takut juga gua. Bang, ini kan udah 6 bulan ya? 3 bulan lagi artinya ya? Iya. 3 bulan lagi. Ini masih ada rasa takut nggak? Maksudnya kan mungkin akan lega ketika nanti udah lahir gitu. 3 bulan ini gimana nih? Masih ada takut. Gue yakin semua calon orang tua di sana masih ada takut. Makanya kita tuh masih berdoa, ya Tuhan. Dan gue gak mau euforia aja, karena gue tahu diri semua belum pasti. Bahkan ketika sudah lahir pun juga belum pasti. Jadi gue pengen mungkin gue diajarkan sama Tuhan dan Olive untuk menerima berkat ini dengan kerendahan hati, bukan untuk dibesar-besarkan. Karena mungkin orang ngelihat gue selebriti atau apa dan kemudian ini bisa menjadi faktor exposure yang gimana banget. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada saya dan Olive untuk oke, kalau anak ini rezekinya bagus atau ini adalah sesuatu yang baik, yang berkat Tuhan kasih kepada kita, tapi jangan kita terlalu berlebihan dalam memberitakannya atau menyikapinya sih. Liburan Bang, ada liburan gak sih mungkin untuk baby moon apa mungkin? Kan biasa kalau ibu hamil dimanjakan gitu dengan kenikmatan duniawi gitu, jalan-jalan, dimanjakan sama suami. Ada baby moon istilahnya. Dari suaminya Ya, atau keluarganya request atau Ci Olive request mau jalan gue sih boleh, cuman gue cuma bilang jangan terbang dulu, jangan ke luar negeri jangan, sama yang jauh-jauh jangan dulu lah. Kan masanya lebih baik menghindari ya kan. Kalau yang di dekat-dekat oke, dia kan paling ke ngidamnya segala macam, oke. Bang, tapi waktu itu sempat makan hidangan luar negeri nih katanya buat proses kehamilan tuh gimana Bang waktu itu Bang? Bukan hidangan luar negeri. Waktu itu kan karena sperma gue kurang bagus, jadi gue tuh cari tahu sendiri apa sih yang bisa membuat sperma menjadi lebih bagus.
Jadi gue makan nih kerang, terus gue makan oyster, terus gue lihat katanya otak kelinci itu bagus. Jadi mulai situ gue suruh cari otak kelinci ada di mana sih, gue pengen makan, dan ternyata rasanya memang tidak terlalu enak ya. Cuma nggak apa-apa, gue bilang kalau istri gue hamil ya udah ayo gitu loh. Tapi itu ngaruh bang? Gue nggak tahu, cuman pada saat gue ngejalanin itu hasil pemeriksaan sperma gue membagus. Gue nggak tahu itu karena iman apa karena memang makan itu ya. Cuman ya memang faktor nomor satu kalau secara medis ketika sperma pria itu kurang bagus, istirahatnya nggak boleh kecapean sama nutrisi, memang itu 3 hal. Jadi gue coba lah, akhirnya gue istirahatnya gue perbaiki, nggak boleh kecapeannya gue perbaiki, sama nutrisinya gue coba perbaiki karena gue pengen nge-support istri gue. Gue ngelakuin itu bukan buat hanya gue, tapi gue nge-support istri. Karena gue lihat bagaimana Olive itu berusaha banget sampai gagal berkali-kali tapi dia tetap mau gitu. Bang, ini anak perempuan. Iya. Ada rem nggak? Azan ya? Belum. Oke. Hah? Iya. Apa? Terakhir nih. Ada rem nggak? Apa? Ada rem nggak? Itu kan anak perempuan. Kan biasanya takut gitu nanti anaknya diapain gitu sama laki-laki. Ada rem nggak jadi Bang Densu nih sekarang nih bener-bener berubah diri jadi jauh lebih baik, mendekatkan diri sama Tuhan, atau seperti apa mungkin punya anak perempuan? Biasa aja, gue berserah diri sama Tuhan. Kalau ada yang perlu gue perbaiki, seiring jalan. Gue pikir mau dia perempuan laki-laki pasti ada kesulitannya sendiri, dan gue juga belum tahu seperti apa kesulitan yang akan kita jalani sebagai orang tua kalau punya anak perempuan dan anak laki-laki. Gue nggak mau terlalu berandai-andai karena gue pikir nggak perlu lah. Gue yakin kasih sayang, didikan itu akan menjadi 2 faktor yang akan kita fokus supaya anak ini punya nilai pada saat dia besar, bukan hanya cuman datang ke dunia sosokan, tapi dia bisa kasih terang buat orang lain. Oke.